Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aspek manajemen dan organisasi. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yang pertama Dharma Putra Harja, NPM 19225, yang kedua Bayu Hilmi, NPM 19241, yang ketiga Karina Lintang Ayu Salindri, NPM 19232, dan yang terakhir Atika Ramawati, NPM 19258. Pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diuraikan menjadi 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ialah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ialah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Menggerakkan atau melaksanakan ialah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan ialah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah sesuai dengan rencana. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pada umumnya, setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahapan, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan atau pengendalian. Yang pertama ada perencanaan proyek. Rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dengan demikian, rencana proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mendefinisikan proyek. Yang ketiga, mencantumkan langkah-langkah untuk dilakukan. Yang keempat, jadwal waktu untuk penyelesaian. Yang kelima, analisis biaya atau manfaat. Yang keenam, uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Yang kedua ada penjadwalan proyek. Jadwal proyek ialah menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu, di mana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang populer adalah Bagan Gantt. Bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dan batasan waktu. Sumbu horizontal yang menunjukkan satuan waktu dalam kurung jam, hari, minggu, bulan, dan tahunan. Dan sumbu vertikal menunjukkan aktivitas kegiatan untuk diselesaikan. Keunggulan Bagan Gantt adalah sederhana dan mudah ditafsirkan dan efektif digunakan untuk proyek yang mempunyai aktivitas atau kegiatan relatif sedikit atau proyek yang masih sederhana. Penjadwalan proyek digunakan untuk beberapa tujuan berikut. Yang pertama, menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas-aktivitas yang ada. Yang ketiga, memperkirakan waktu, biaya yang realistis untuk setiap aktivitas. Yang keempat, membantu penggunaan orang atau uang dan sumber daya peralatan yang lebih baik dengan mengidentifikasi jalur kritis dan kemacetan dalam proyek. Dan yang kelima, memperbaiki dan memperbarui rencana atau jadwal semula. Dan yang terakhir ada pengawasan proyek. Mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai dengan tepat waktunya. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Jadi, analisis jabatan dapat diartikan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesiskan data jabatan. Dari analisis jabatan akan diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, padat, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Uraian jabatan memuat hal-hal berikut sebagai berikut. Yang pertama, identitas jabatan. Yang kedua, fungsi jabatan. Yang ketiga, uraian tugas. Yang keempat, wewenang. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, hubungan kerja. Yang ketujuh, bahan, alat, dan mesin yang digunakan. Dan yang terakhir, kondisi kerja. Adapun spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan memuat syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat melaksanakan jabatan tertentu dengan baik. Yang pertama, persyaratan pendidikan. Yang kedua, persyaratan pelantikan. Yang ketiga, persyaratan pengalaman. Yang keempat, persyaratan psikolog. Dan yang terakhir, persyaratan khusus. Selanjutnya, perancangan jabatan merupakan proses yang ditentukan dan diciptakan oleh karakteristik dan kualitas kerja dari suatu jabatan. Pada umumnya, perancangan jabatan didasarkan pada pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan mekanistik. Yang kedua, pendekatan faktor manusia. Yang ketiga, pendekatan motivasi. Perencanaan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, pengadaan tenaga kerja, yaitu upaya untuk memperoleh jumlah tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengadaan tenaga kerja meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan. Selanjutnya yaitu kompensasi, yaitu penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Ada dua jenis kompensasi, yang pertama kompensasi finansial dan yang kedua non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari upah, gaji, komisi, bonus, dan asuransi, sedangkan non-finansial berupa rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian dan pengakuan, kenyamanan tugas, dan persahabatan. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan adalah gabungan dari peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang dan perencanaan SDM di dalam organisasi atau perusahaan. Integrasi, yaitu fungsi operatif dari manajemen SDM yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Selanjutnya pemeliharaan, yaitu pihak manajemen harus berupaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Bisa disebabkan oleh beberapa alasan atau sebab alamiah seperti tibanya masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan pemecatan karena melakukan kesalahan. D. Pengertian organisasi. Organisasi secara statis dapat diartikan suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi formal menurut Lasik adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya dengan secara tegas disusun. Desain struktur organisasi formal adalah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi ditentukan oleh variabel-variabel kunci sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi organisasi.
Strategi yang dilaksanakan perusahaan akan berpengaruh terhadap desain organisasi. Perubahan-perubahan strategi organisasi mengakibatkan perubahan-perubahan desain organisasional. Yang kedua yaitu lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan pada desain organisasi dapat dibedakan dalam 3 tipe lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan stabil. Lingkungan stabil sendiri lingkungan dengan sedikit atau tanpa perubahan. Perubahan produk tidak sering terjadi, modifikasi dapat direncanakan dengan baik. Permintaan pasar tidak begitu berfluktuasi. Perubahan hukum yang mempengaruhi organisasi atau produk tidak sering terjadi dan perkembangan teknologi baru dapat diramalkan. Yang kedua, lingkungan berubah, yaitu lingkungan di mana inovasi mungkin terjadi dalam setiap atau semua bidang produk, pasar, hukum, dan teknologi. Yang ketiga, lingkungan bergejolak, yaitu lingkungan di mana perubahan dengan sangat cepat terjadi. Datang pesaing dengan produk baru dan tak terduga masuk pasar, hukum sering diganti, kemajuan teknologi berubah secara drastis. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi. Woodward menjelaskan bahwa ada sejumlah hubungan antara proses teknologi dan struktur organisasi. Semakin kompleks teknologi, semakin besar jumlah manajer dan tingkat manajemen. Teknologi yang kompleks memerlukan derajat supervisi dan koordinasi yang lebih besar. Yang terakhir, keempat, yaitu orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Pengalaman, sikap, dan peranan para anggota organisasi juga perlu berhubungan dengan struktur organisasi. Orang di sini diartikan sebagaimana manajer dan karyawan pada umumnya. Nilai-nilai manajerial merupakan faktor penting dalam penentuan strategi organisasi. Para manajer, terutama para manajer puncak, memengaruhi pemilihan strategi melalui preferensi mereka. Selanjutnya, pemilihan strategi ini akan mempengaruhi tipe struktur yang digunakan dalam organisasi. Preferensi ini diterjemahkan menjadi bermacam tipe struktur organisasi. Elemen-elemen umum dalam organisasi. Yang pertama, ada operating core, para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dan produk dan jasa. Yang kedua, ada strategi apex, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu. Yang ketiga, ada middle line, para manajer yang menjadi penghubung operatif core dengan strategi apex. Yang keempat, ada teknostruktur, para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Yang kelima, the support staff, orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Struktur sederhana dikarakterisasikan oleh hal-hal yang bukan sebenarnya. Struktur sederhana kompleksitasnya rendah, mempunyai sedikit formalisasi, dan mempunyai wewenang yang desentralisasi pada seseorang. Struktur sederhana digambarkan sebagai sebuah organisasi yang datar dengan operative core dan hampir semua orang melapor kepada seseorang. Strategi apex di mana kekuasaan pembuatan keputusan desentralisasi. Selanjutnya, birokrasi mesin. Birokrasi mesin mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, peraturan yang sangat diformalisasi, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang yang desentralisasi. Pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan sebuah struktur administrasi yang rumit dengan perbedaan tajam antara aktivitas lini dan staf. Peraturan meresap di seluruh struktur meskipun tidak terlihat jelas. Bagian yang paling penting adalah teknostruktur. Ini adalah karena disinilah ditempatkan para staf analisis melakukan standarisasi, para insinyur time and motion, pembuat uraian pekerjaan, perencana, pembuat anggaran, akuntan, auditor, ahli analisis sistem dan prosedur. Selanjutnya, birokrasi profesional. Kekuatan birokrasi profesional ini terletak pada operating core karena desain ini mempunyai kemampuan kritis yang dibutuhkan organisasi dan mempunyai otonomi yang diberikan melalui desentralisasi. Untuk menerapkan keahlian mereka, satu-satunya bagian birokrasi profesional yang telah dirinci secara penuh adalah staf pendukung, namun aktivitas mereka difokuskan untuk melayani operating core. Selanjutnya, struktur divisional. Kekuasaan dalam struktur divisional digambarkan terletak pada manajemen menengah. Alasannya adalah bahwa struktur divisional tersebut sebenarnya adalah sejumlah unit yang otonom. Masing-masing secara khas adalah birokrasi mesin yang dikoordinasi secara terpusat oleh
Sebuah kantor pusat karena divisi-divisi tersebut berdiri sendiri. Ia memberi manajemen menengah para manajer divisi kontrol yang cukup besar. Organisasi, lini, dan staf. Ada 5 ciri-ciri organisasi lini dan staf. Yang pertama, organisasinya besar dan kompleks. Yang kedua, jumlah karyawannya banyak. Yang ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Keempat, pimpinan dan karyawan semuanya tidak saling mengenal. Dan yang kelima, spesialisasi dengan beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara maksimal. Kelebihan dan kekurangan organisasi lini dan staf. Kelebihannya yaitu yang pertama, asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Yang ketiga, tipe organisasi lini dan staf fleksibel karena dapat diterapkan pada organisasi besar atau kecil maupun pemerintah atau swasta. Sedangkan kekurangannya yang pertama, kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat. Yang kedua, solidaritas para karyawan kurang sebab tidak saling mengenal. Dan yang ketiga, persaingan kurang sehat sering terjadi karena setiap unit menganggap tugasnya lah yang terpenting. Pembagian wewenang staf. Dalam organisasi jenis ini, wewenang staf dibagi menjadi 2, yaitu staf ahli dan personal staf. Staf ahli terdiri dari staf penasehat, staf pelayan, staf pengendali, dan staf fungsional. Sedangkan personal staf meliputi pembantu dan staf umum. Selanjutnya yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Yang ketiga, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Dan yang keempat, koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Kelebihan dan kekurangan organisasi fungsional. Kelebihannya yaitu yang pertama, keuntungan adanya spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Yang kedua, para karyawan akan terampil di bidangnya masing-masing. Dan yang ketiga, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama ada pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan. Yang kedua, para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja. Dan yang ketiga, karyawan sulit melakukan tour of duty atau tour of area. Selanjutnya yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Organisasi ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe, yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Pada tingkat dewan direksi diterapkan tipe organisasi lini dan staf, sedangkan pada madya diterapkan tipe organisasi fungsional. Flat organization atau T-form organization. Organisasi ini lebih lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan. Sehingga dewasa ini, bentuk organisasi ini semakin banyak digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.